Ini telah dilaksanakan sidang, dihadiri oleh Haji Faisal dan istri, dan dari pihak Pak Dodi oleh kuasa hukumnya. Hari ini adalah laporan dari hakim mediator bahwa mediasi masih berlangsung dan mediator masih meminta waktu sampai dengan 12 Januari 2022 karena menurut mediator masih ada yang perlu untuk didiskusikan antara prinsipal Haji Faisal dan istri dan Pak Dodi. Jadinya tadi kita memberikan laporan kepada majelis hakim dan majelis hakim menerima permohonan untuk pengunduran jadwal mediasi sehingga ditetapkan oleh hakim bahwa persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Januari 2022. Itu aja sih tadi sidangnya. Bang, Itu, terima kasih. Mediasi di luar pengadilan itu udah ada rencana konkret tanggal berapa bakal dilakukan, Bang? Yang tahu persis adalah hakim mediator. Jadi yang minta karena hakim mediator dan beliau lah yang akan menghubungi para pihak prinsipal baik Haji Faisal maupun Pak Dodinya. Jadi intinya kami juga selaku kuasa hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan kita tetap mencoba untuk melakukan upaya mediasi ya Om ya. Apapun hasilnya itu nanti seperti disampaikan oleh Mas Kris tanggal 12 Januari 2022 kita akan sampaikan hasilnya apakah ada titik temu ataupun ada musyawarah dan mufakat selama 2 minggu ini ke depan. Seperti itu untuk sementara. Nanti kalau misalnya memang ternyata hasil musyawarah mufakat ada berarti kan kita tinggal menyampaikan surat, tapi kalau tidak berarti kita akan masuk lanjut ke pokok perkara. Jadi kita setelah itu Pak Haji Faisal sudah tidak harus hadir lagi. Kita yang mendampingi, kita selaku kuasa hukum yang setiap harinya atau setiap persidangnya kita yang hadir. Jadi Pak Haji, Om Faisal ini tidak perlu hadir lagi di persidangan. Jadi karena sekarang masih prosesnya masih mediasi. Bang Sandi, tapi sebelumnya 2 minggu belakangan yang diberi jangka waktu mediasi udah ada komunikasi belum sih dengan Pak Dodi? Jadi gini. Jadi mediasi itu kan sifatnya tertutup ya, dan hanya hakim mediator, prinsipal. Jadi pihak-pihak tertentu aja yang diperbolehkan untuk melakukan interaksi tersebut, dan kita hanya menerima laporannya. Laporannya itu sebetulnya kalau kita sebagai kuasa hukum tuh hanya ada dua macam, gagal atau diterima. Kalau misalnya diterima nanti ada penetapan bahwa terjadi kesepakatan musyawarah perdamaian. Itu bila diterima. Kalau tidak diterima berarti lanjut kepada pokok perkara atau dikatakan mediasi gagal. Jadi mediator hanya menyampaikan dua macam aja, mediasi gagal atau mediasi bisa diterima, itu aja. Jadi tadi kita ke hakim mediator dibilang masih minta perpanjangan waktu dan kita tidak bisa minta lagi ke mediator bahwa penyebabnya apa kita nggak tahu, karena yang tahu persis adalah prinsipal dan mediator sendiri. Bang, tapi sebelumnya ada komunikasi bang. Di luar itu bang, di luar hakim mediator itu bisa ada nggak niatan dari Pak Haji Faisal juga untuk ketemu langsung dengan Pak Dodi? Yang tahu persis Pak Haji. Iya, makanya Pak Haji Faisal. Gimana Pak Haji, tanggapannya Pak Haji? Ya, kita kan lagi di mediator. Nah, untuk pertemuan di luar kalau ada yang mau mediator kita siap aja. Kalau ada yang mau mediator. Tapi untuk bertemu berduaan memang belum ada. Tapi kalau ada yang belum ada kemungkinan. Tapi kalau untuk ada yang mau mediator, saya siap. Tapi meski nggak ketemu secara langsung selama 2 minggu kemarin, ada komunikasi lewat WhatsApp gitu mungkin? Ya, belum. Tidak ada. Tapi tadi kata pihak sebelahnya Ada komunikasi dengan Pak Haji dan Lewat WhatsApp. Enggak ada komunikasi langsung ke saya gitu. Belum ada. Belum ada. Jadi semuanya jadi nggak langsung dari Pak Dodi ke Pak Faisal tuh enggak. Jadi mediator. Jadinya Iya. 3 pihak gitu. Iya, Jadinya, mungkin ke mediator baru ke mediator ke saya. Jadi beliau nggak tahu. Bang, kalau tidak melibatkan pihak ketiga seperti apa bang? Bisa nggak bang? Inisiatif juga dari mungkin tim pengacara. Ini kan untuk kebukaan galau juga. Itu kan, pasti gitu. akan kita coba, Mungkin melalui pihak yang bisa menyambungkan atau menyampaikan. Kalau misalnya memang dari pihak sana juga mungkin ada inisiatif ya kemungkinan juga kita siap. Kita juga siap. Artinya Pak Haji tetap terbuka ya Pak? Oh, tetap terbuka. Saya terbuka. Dari awal kan sudah saya bilang. Saya terbuka.
belum bisa memutuskan itu karena kan bertemu tadi juga belum. Ya kita masih mencoba. Kalau misalnya memang seperti saya bilang tadi disampaikan kepada Om Faisal, kalau misalnya memang dari pihak sana juga ingin bertemu, kita siap. Hasilnya seperti apa ya kita terima. Tapi yang pasti untuk sementara ini kita masih dikasih waktu sampai tanggal 12. Ya mudah-mudahan ada jalan, ada upaya, ada musyawarah mufakat ya. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tidak bertemu, tidak bisa ada kata damai ataupun musyawarah, ya kita lanjut ke proses hukum ya. Tapi dari Pak Haji sendiri syaratnya apa aja sih, mungkin Pak Haji? Belum masuk kita ke situ, belum sampai ke sana, Harapannya Pak Haji? Kalau harapan saya tidak ya, baik-baik. Iya, selesaikan secara pribadi, secara keluarga, harapan saya. Oke. Pak Haji tetap intinya kepada kami sebagai kuasa hukum minta sebaik-baiknya menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tadi Pak Haji dan Ibu juga meminta tolong kepada kami sebagai kuasa hukum. Ya saya menyampaikan secara terbuka menginformasi bagi para pihak yang masih juga menyampaikan hal-hal yang tidak benar terhadap keluarga Pak Haji, termasuk Pak Puji, Mas Fadli, yang banyak mencibir ataupun juga banyak membuli di media sosial dan pihak-pihak yang berbicara tanpa ada bukti, memfitnah. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti sampai nanti Januari kalau masih ada seperti itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan melaporkan para pihak yang menyampaikan hal-hal yang bohong ataupun mencemarkan nama baik keluarga Om Haji Faisal. Sudah bilang akun-akun yang Sudah ada beberapa. Ya banyak. Makanya kita lihat. bentuk pencemaran nama baiknya yang sudah abang katakan yang seperti apa tuh bang, kalau boleh bang? Ada lah banyak. Nanti akan kita sampaikan. Jadi bukan berarti Om Faisal ini diem-diem, tapi beliau juga ibaratnya menerima. Tapi selama ini beliau juga sudah mengalah. Tapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih melakukan hal seperti itu, kita tidak sungkan atau tidak segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Bang Sandi, Sifatnya itu fitnah. ada deadline untuk mereka? Tanggal 12 sama tetap ini. gitu. Tanggal 12 deadline-nya. Masih ada yang seperti itu. Kita akan memproses dan kita akan mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih lanjut. Bila mana unsur yang terpenuhi, kita akan laporkan. Yang sudah terdata itu apakah harus minta klarifikasi, permintaan maaf secara terbuka juga Kalau lewat masih bisa akun mereka? disampaikan dia minta maaf kepada Om Faisal dan keluarga dan tante, kita terima. Tapi bila mana tidak mengakui perbuatannya, tidak juga menyelesaikan kepada kita, kita akan melaporkan. Oke. Bang Sandi, sejauh ini udah ada berapa sih yang didata Bang? Pergi ke Bali kemarin kan ada juga netizen nyari rumah buat galang kayak gitu. Ya, pasti. Kalau ada orang yang mau memberikan sesuatu, tentu saya nggak bisa melarang ya, nggak bisa jangan, nggak bisa. Jadi justru karena itu sekarang kan ada yayasan, supaya jelas masuk keluarnya. Harapan saya ya udah ke yayasan aja, itu harapan saya sih sebenarnya. Saya takutnya nanti salah, saya persepsi orang salah ke saya. Jadi yayasan ada nomor rekeningnya ada, dan di situ ada pengurusnya. Jadi apa yang masuk, apa yang keluar di situ jelas. Daripada fitnah lagi ke saya udah capek difitnah ini. Tolong ya. Sabar ya Pak Haji ya. Pak Haji, dipinta seperti apa Pak Haji? Ya, enggak usah lah. Ya, nah kan ya, kan saya rasa semuanya udah paham semuanya deh. Udah paham semuanya. Jadi enggak usah lah kita perpanjang. Ya. Ibu mungkin apa gitu yang mau disampaikan? Enggak. Banyak netizen yang mendukung Pak Haji juga nih, seperti apa tanggapan Mohon doanya agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.